Ribuan pekerja Romusa mati saat membangun jalur kereta api dari Sumatera Barat ke Riau. Bukti kekejaman Jepang ini masih bisa ditelusuri di Kota Pekanbaru sampai Bukit Rimbang Baling Kampar. Salah satu kereta api tua sisa peninggalan Jepang dijadikan monumen bersejarah di kawasan Simpang 3 Pekanbaru. Monumen kereta api berada di tengah kompleks pekuburan seluas 500 meter persegi. Sejarah mencatat di sekitar kereta api ini dulunya dimakamkan ribuan Romusa korban penjajahan Jepang. Itulah makanya pemerintah Provinsi Riau menetapkan tempat ini sebagai Taman Makam Pahlawan Kerja tahun 1956. Lokomotif sepanjang 6 meter ini menjadi saksi perjalanan hidup memilukan para pekerja paksa. Tidak ada catatan resmi mengenai jumlah pekerja yang tewas dalam kerja paksa membangun jalur kereta api dari Sijunjung, Sumatera Barat ke Pekanbaru Riau. Namun, sejarawan dan para peneliti menyebut angka korban meninggal dunia mencapai kisaran ribuan orang. Proyek ambisius Jepang ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan batu bara sebagai bahan bakar industri dan peralatan militer Jepang menghadapi sekutu. Jepang menguasai batu bara peninggalan Belanda di dua daerah tambang, yakni Sijunjung yang masuk Provinsi Sumatera Barat dan Logas di Provinsi Riau. Pembangunan rel dimulai antara tahun 1942 dan selesai di tahun 1944. Jalur kereta api dibangun sepanjang 200 km, membentang mulai dari Sijunjung, melintasi Logas, Kampar Kiri, Sungai Pagar, dan berakhir di Pekanbaru. Ironisnya, pembangunan rel kereta api pengangkut batu bara ini memakan banyak korban jiwa. Pekerja dari Jawa dan penduduk asli dipaksa membuat jalur kereta api tanpa upah. Pekerja yang sakit pun dibiarkan tanpa perawatan medis sehingga banyak pribumi meninggal dunia di tengah hutan. Kekejaman tentara Jepang ini digambarkan dengan jelas di relief monumen kereta api. Ratusan ribu orang yang mati, Romusa itu, dan juga sekitar 700 atau berapa kalau saya nggak salah angkanya atau 7.000. Nanti kita bisa cek lagi. Tawanan perang yang bukan hanya dari Indonesia tapi dari banyak negara termasuk Australia, Belanda, Inggris. Makanya saya baca di sumber itu juga di Inggris dan di Belanda itu mereka punya museum seperti ini, monumennya yang jauh lebih terawat dari kita dan orang banyak tahu gitu. Di sini ini kita sendiri aja baru pertama sekarang kesini melihat ini gitu ya. Selain di Pekanbaru, kereta api Jepang juga masih bisa ditelusuri di Desa Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Lokasi ini sekitar 79 km dari Pekanbaru. Kereta api pengangkut batu bara berada di tengah perkebunan karet masyarakat. Lokomotif sepanjang 7 meter ini semakin berkarat dimakan usia. Sayangnya, memang lokomotif bernilai sejarah ini kurang terawat. Beberapa bagian benda bersejarah ini sudah hilang, seperti roda dan dinding kereta api. Menurut warga, kereta api ini pernah beroperasi tahun 1943. Namun setelah Jepang kalah dari sekutu tahun 1945, tidak ada lagi yang mengoperasikan transportasi pengangkut batu bara dari Logas ke Pekanbaru. Setidaknya ada 9 lokomotif yang sempat melintas di jalur Logas Pekanbaru selama masa penjajahan Jepang. Badur Rahmin, seorang warga Kampar Kiri, mengungkapkan sejarah kereta api di zaman kolonialisme tersebut. Baru itu dulu satu peninggalan Jepang, yang di Sungai Pencong, Desa Sungai Pencong itu 7. Di tambang sana 1, yang mengangkat batu bara narik lori dari dalam. Itu ada tuh lokomotif kecil, spesial untuk mengangkat lori bermuatan batu bara itu, ditarik dari dalam sana tuh, atau keluar nih. Warga menceritakan pembantaian yang dilakukan tentara Jepang saat itu menelan banyak korban jiwa. Hingga kini tidak diketahui di mana makam Romusa yang mati di Desa Kampar Kiri. Pekerja Rodi dipaksa membangun rel kereta api di belantara ganas dari hari ke hari tanpa rasa kemanusiaan. Kita nak jelas kita lagi. Kalau bapak dia bilang korban tak bisa dihitung katanya. Kalau orang usaha itu yang mati kata bapak.
Dari rel sepanjang 200 meter yang membentang dari Sijunjung, Sumatera Barat sampai Pekanbaru Riau, hanya sedikit yang masih bisa ditemukan. Salah satunya rel di kawasan hutan Bukit Rimbang, Baling, Kampar Kiri. Sebatang besi tua ini membuktikan Kampar Kiri masuk rute proyek pembangunan kereta api Sijunjung, Pekanbaru. Menurut warga, rel kereta api yang dulu melintas di daerah ini sebagian besar dijual masyarakat tahun 1975. Penggalian tempat senjata dengan barang-barang warga dia tuh Jepang tuh kan banyak orangnya. Cuma dia entah trip berapa dia beliau tuh masuk tak tahu kita. Warga mengaku diperintahkan seseorang ketika itu membongkar rel kereta api yang tersambung. Setiap pengumpul besi tua mendapat upah beras dan rokok. Sebenarnya masih banyak barang sisa penjajahan Jepang di desa Kampar Kiri. Namun sebagian besar sudah hilang seperti kendaraan militer Jepang yang digunakan untuk mengawasi Romusa. Dari penelusuran tim World Wide Fund dan kru RATV, tumpukan tanah bekas perlintasan kereta api juga masih bisa terlihat di desa Kampar Kiri. Tumpukan sepanjang 50 meter ini sebagian berada di areal terbuka, sisanya masuk kawasan hutan. Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, jalur kereta api Sijunjung Pekanbaru tidak berfungsi sampai sekarang. Jejak Romusa di Bukit Rimbang, Baling memang tidak utuh lagi. Hanya sepenggal sejarah, namun cukup menggambarkan betapa keras perjuangan kaum pribumi melepas belenggu kolonialisasi. Dari belantara Sumatera di ketinggian 400 kaki ini, sekelumit perjalanan kelam Republik ini dilukiskan.